Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Tak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Anak-anakku semua yang mudah-mudahan Allah mencintainya dan mudah-mudahan Allah selalu menjaganya. Untuk kesempatan pada hari ini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan adab-adab buang hajat atau adabul khala, yaitu adab-adab ketika kita mau masuk kamar mandi atau masuk kamar kecil atau masuk WC ya. Dalam Islam segala hal dan menunjukkan bukti kesempurnaan Islam bahwa segala kegiatan aktivitas kita dalam sehari-hari semuanya itu diatur oleh syariat Islam, dan itulah kesempurnaan Islam. Jadi semua ada aturannya, semua ada tata tertibnya. Semuanya itu demi kemaslahatan, demi kebaikan bagi umat manusia, supaya manusia itu bisa menjadi manusia yang sempurna, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah selalu mengatur segala kehidupan manusia, terutama sampai mulai akan tidur maupun sampai bangun tidur, sampai mandi pun, sampai buang hajat pun, terutama ini yang kita bahas ini ada aturannya, semua itu ada ajarannya. Subhanallah, itulah kesempurnaan Islam yang tidak ada tandingannya. Tidak ada agama-agama yang lain yang mengatur sedemikian banyaknya, yang mengatur sedemikian lengkapnya. Segalanya untuk manusia diatur oleh syariat Islam ya. Kita sebagai umat Islam harus bangga diri ya, membangga menjadi orang Islam. Itulah kesempurnaan Islam, karena ajaran agama Islam sudah sempurna yang dibawa oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua, Ustadz di sini akan menyampaikan bahwa di dalam, khususnya dalam kesempatan ini adalah adab-adab buang hajat atau adabul khala ya. Yang pertama, mohon kalian perhatikan bagaimana kita sewaktu akan buang hajat atau mau masuk ke kamar mandi. Yang pertama adalah disunahkan bagi orang yang hendak memasuki al-khala atau kamar kecil atau WC agar selalu membaca doa ya. Doanya adalah Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itulah doa yang disunahkan ketika kita akan masuk ke kamar mandi, akan buang hajat ya. Doanya ini sudah hafal semua?
Ya, insya Allah sudah hafal. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, ya. Itulah doa ketika masuk kamar mandi, ya. Hal ini sebagaimana Rasulullah telah bersabda yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sitrun ma bainal jinni wa aurati bani adama idza takhala ahadukumul khala'a ayyakula bismillah. Artinya penghalang antara jin dan aurat anak Adam jika salah seorang dari kalian memasuki al-khala atau kamar mandi atau kamar kecil adalah ia mengucapkan bismillah, ya. Ya, inilah pentingnya kita berdoa sebelum masuk kamar kecil, ya. Mohon diperhatikan. Sudah hafal semua ya doanya ya tadi Ustadz sampaikan. Ya, kemudian yang kedua, ketika kita akan masuk kamar mandi, yang kedua adalah disunahkan jika keluar darinya mengucapkan, tadi mau masuk kamar mandi atau kamar kecil, kemudian yang kedua adalah disunahkan jika keluar darinya mengucapkan apa? Ghufranaka, ya, apa? Ghufranaka, artinya ya Allah, aku mengharap ampunanmu, ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, disunahkan mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar, ya. Jadi kalau masuk kaki kiri dulu, ya. Kalau ke kamar mandi jangan terbalik, kaki kanan dulu. Nah, itu tidak disyariatkan, ya. Jadi masuk ke kamar mandi atau kamar kecil menggunakan kaki kiri. Nah, paham ya? Kemudian yang keempat, jika di tempat terbuka, misalnya kita dalam perjalanan di tempat terbuka nggak ada kamar mandi, maka disunahkan menjauh hingga tidak terlihat. Misalnya kalau dulu di padang pasir, ya, belantara itu luas sekali, kita harus jauh sampai tidak terlihat oleh manusia yang lewat. Jadi agak jauh, menjauh. Kalau kita mau buang hajat, ya, jadi menjauh kalau sekiranya terpaksa tidak ada kamar mandi atau kamar kecil atau WC, ya. Jadi kita menjauh sampai tidak terlihat oleh manusia. Kemudian adab-adab yang nomor 5, yaitu disunahkan tidak mengangkat pakaian kecuali setelah dekat dengan tanah, ya. Jadi sebelum sampai di kamar mandi jangan mengangkat pakaian dulu, ya. Pakaiannya nanti kalau sudah sampai tempatnya, ya. Itu supaya nggak kelihatan auratnya, ya. Kemudian yang keenam, ya, ketika kita buang hajat, yang keenam adalah tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat, ya. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Makanya kalau kita bikin rumah, ya, sebaiknya kalau memang bisa itu saya punya kamar mandinya jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sebaiknya kalau terpaksa ya nggak apa-apa, ya. Ya, ini jadi tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat dalam buang hajat, ya. Ya, jadi begitu, ya. Kemudian yang ketujuh, ketika buang hajat dilarang buang hajat di jalan yang dilalui manusia atau di tempat yang untuk berteduh manusia, ya. Di pinggir jalan jangan kelihatan, apalagi
kita berjalan mau buang hajat, di samping mobil, pokoknya pakai mobilnya berhenti dulu di pinggir jalan, kita mau kencing di sampingnya, itu tidak boleh ya, karena di situ dilalui oleh manusia akan terganggu baik baunya maupun najisnya, tidak boleh. Atau juga di tempat-tempat yang berteduh, misalnya di bawah pohon rindang yang di situ sering digunakan untuk berteduh manusia, itu jangan ya. Sebaiknya cari di tempat yang aman dari manusia sekiranya kita dalam perjalanan ya. Tadi yang sudah disebutkan, yaitu menjauh dari penglihatan manusia dan jauh dari yang sering dilalui oleh manusia ya gitu ya. Jadi gitu beberapa sunnah-sunnah atau adab-adab dalam kita buang hajat ya. Itu sedikit yang Ustadz sampaikan tentang tata cara buang hajat ya. Mungkin ada yang lainnya, mungkin bisa kita belajar lebih lanjut ya tentang adabul kholaq ya. Ya, begitu ya. Jadi ada beberapa tadi. Nanti pertanyaannya kalian sebutkan yang Ustadz sebutkan tadi tentang adab-adab buang hajat ya, adab-adab buang hajat atau adabul kholaq ya, kholaq ya. Jadi sekali lagi pertanyaannya, sebutkan adab-adab buang hajat atau adab-adab masuk ke kamar kecil atau adab-adab masuk ke WC. Jadi intinya bahwa Islam mengatur segala kehidupan aktivitas manusia ya. Gitu ya anak-anakku semua, mohon dipahami. Dan cukup sekian, sekali lagi nanti disebutkan tentang adab-adab buang hajat yang Ustadz sebutkan tadi. Terus direkam, kirim ke nomor Ustadz. Demikian yang Ustadz sampaikan tentang materi pada hari ini, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kemudian yang ke-8 tentang adab-adab buang hajat, yang ke-8 adalah diwajibkan untuk istinja atau istijmar atau bercebok. Kalau istinja itu berceboknya pakai air, kalau istijmar berceboknya pakai batu atau tisu ya. Jadi diwajibkan, yang ke-8 diwajibkan sesudah buang hajat itu bercebok ya. Jadi kita bercebok itu mensucikan tempat keluarnya air tadi dengan air ya, dengan air, karena sudah ada air maka kita bercebok pakai air ya, itu wajib ya. Jangan sampai kita tinggalkan, terutama ya yang sering kita jumpai, contohnya seperti buang air kecil atau kencing. Kebanyakan kita ada orang melihat orang umum ya yang tidak tahu tentang adab-adab buang hajat. Mereka buang hajat, apalagi buang hajat di sembarangan, mereka tidak cebok. Itu tidak boleh ya, najis. Itu wajib bercebok seusai buang hajat ya. Jadi perhatikan, wajib, kalau tidak bercebok itu berdosa ya, membersihkan tempat keluarnya air, baik air kecil maupun air besar dengan air ya, dengan istinja itu yang pakai air ya. Kalau pakai batu atau tisu itu namanya istijmar ya, gitu ya. Jadi yang ke-8 Ustadz ulangi, yaitu diwajibkan bercebok atau membersihkan tempat keluarnya air
kecil atau air besar ya, dengan air atau batu atau tisu kalau tidak ada air ya. Jadi itu ya nomor 8 ya. Jadi diwajibkan untuk bercebok sesudah buang hajat, itu lebih mudahnya gitu ya untuk dimengerti untuk anak-anakku semua ya. Jadi gitu ya. Jadi kita semua dalam buang hajat ada tata caranya, ada adab-adabnya ya. Untuk tugas kalian yaitu nanti menyebutkan yang Ustadz sebutkan tadi dari nomor 1 sampai nomor 8 tentang adab-adab buang hajat ya. Kemudian direkam kirim ke nomor Ustadz ya. Demikian untuk materi pada hari ini, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.